teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Arisandi. Di sini saya sebagai host yang akan memimpin jalannya podcast mengenai gaya kepemimpinan seseorang dalam memimpin suatu organisasi atau korporat. Kebetulan narasumber kita ini rekan dari kakak saya sendiri, yaitu Mas Tegar Azahra atau bisa dipanggil Mas Tegar Azahra. Oke Mas Tegar, apa kabar Mas Tegar? Alhamdulillah Baik, Mas Fakih. Sebelumnya terima kasih Mas Tegar udah Ya. mau meluangkan waktunya Sama-sama, untuk Mas Fakih. hadir di sini. Oke Mas Tegar, mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu Mas Tegar itu siapa. Mungkin bisa diceritakan latar belakang Mas Tegar sendiri itu sebagai apa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Al-Jahra, bisa dipanggil Tegar aja. Dan saya di sini sebagai narasumbernya Mas Fakih. Iya betul. Dan kebetulan saya di sini sebagai owner rumah makan nasi goreng Abara. Jadi teman-teman, Mas Tegar ini adalah owner dari rumah makan nasi goreng Abarah ya Mas Tegar? Iya, Nasi betul. goreng Abarah. Oke Mas Tegar, lanjut saja pada pertanyaan yang pertama. Apa sih Mas Tegar yang membuat Mas Tegar tertarik untuk membuka usaha rumah makan nasi goreng Abarah ini Mas Tegar? Kalau buat tertarik sih, kebetulan ayah saya mantan chef di restoran ternama di Indonesia. Iya. Dan saya juga kebetulan suka masak juga. Dan itu juga sudah turun menurun dari kakek saya, ayah saya, dan jatuhnya ke saya. Ya. Jadi Mas Tegar ini sendiri jatuhnya tuh usaha yang turun menurun ya Mas Tegar. Ya, betul. Apalagi orang tuanya Mas Tegar sendiri ini mantan chef Mas Ya, Tegar. betul. Oke Mas Tegar, berjalannya usaha ini itu udah berapa lama sih Mas Tegar kurang lebih? Kebetulan bisnis saya ini berjalan dari akhir 2021. Sesudah COVID. Dan sampai saat ini ya kurang lebih sudah 3 tahunan lebih. 3 tahun lebih selama selesainya pandemi ya Mas? Ya, selesai betul. pandemi. Oke Mas Tegar, mungkin boleh diminum dulu Mas Tegar. Iya, Mas Fakih saya minum ya. Oke Mas Tegar. Oke Mas Tegar, berarti usahanya sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun lamanya teman-teman. Oke Mas Tegar, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membedakan rumah makan nasi goreng Mas Tegar ini sama rumah makan nasi goreng lainnya? Karena kan kita ketahui kan kayak rumah makan nasi goreng itu kan ada di mana-mana Mas Tegar. Udah ciri khas banget di Indonesia. Terus apa sih yang membedakan rumah makan nasi goreng Mas Tegar ini? Mungkin yang membedakan sih menurut saya nasi goreng bentuknya sama aja gitu. Betul Mas Tegar. Kayak gitu. Ya mungkin yang membedakan itu dari resepnya, rasanya, dan kualitasnya. Dari segi kualitas. Ya mungkin itu sih. Iya, mungkin dari segi kualitas karena kebetulan orang tua Mas Tegar mantan chef. Nah gitu. Mungkin itu yang membedakan teman-teman. Lanjut nih Mas Tegar. Ya. Ini Mas Tegar, apa yang menjadi pembeda atau kualitas nasi goreng Mas Tegar ini agar terus bertahan atau konsistensinya Mas Tegar agar kepuasan pelanggan itu tetap terjaga Mas Tegar? Kalau untuk menjaga konsistensi yang paling saya utamain itu kepuasan pelanggan dan kebersihan juga. Karena kalau bersih juga lebih enak juga gitu. Pelanggan juga ya, nyaman. Pelanggan juga nyaman. Mungkin itu sih yang saya utamain. Dari segi konsistensi Mas Tegar tuh dari segi kenyamanan pelanggan, Mas Ya, mengutamakan betul. kenyamanan pelanggan. Betul. Terus dari segi rasa sendiri Mas Tegar, gimana cara Mas Tegar agar rasanya ini tuh terus terjaga Mas Tegar? Dari kan 3 tahun lama ini Mas Tegar. Mungkin kalau buat rasa sih kayak resepnya itu yang saya jaga. Yang nggak berubah-ubah. Ya nggak berubah. Oke Mas Tegar, pertanyaan selanjutnya nih Mas Tegar. Kayak banyak perusahaan mungkin kayak naik turunnya pasti ada Mas Tegar. Betul. Perusahaan tuh naik turunnya selalu ada, terus suka dukanya Mas Tegar. Terus gimana sih Mas Tegar survive nih selama kurang lebih 3 tahun dalam menjalankan perusahaan ini? Motivasi Mas Tegar? Mungkin dari dukanya dulu aja kali ya. Kalau dari dukanya itu di akhir 2020 ayah saya di PHK dari tempat kerjanya. Dan kita juga waktu itu punya tabungan ya cuma sedikit, dan akhirnya di akhir 2021 itu saya membuka bisnis nasi goreng ini. Di akhir 2021 Mas Tegar? Iya, di akhir Berarti COVID itu. setelah pandemi? Ya, Setelah betul. pandemi.
Itu posisinya tabungan keluarga masih ada ya Mas? Ya, Tabungan mungkin ada. cukup untuk membuka bisnis ini. Enggak bisa. Itu awal mulanya gimana Mas? Apa langsung besar atau dari gerobakan dulu? Oh, kalau dari awal itu saya jual kayak gerobakan biasa di pinggir-pinggir jalan gitu. Mungkin dari itu doang sih, mungkin dari kecil, dan saya juga nggak nyangka sudah 3 tahun lebih bisnis saya berdiri selama ini. Ada rencana buat buka cabang atau lain sebagainya? Mungkin kalau buat buka cabang saya masih pikirin kayaknya. Iya. Iya. Nah, oke Mas, untuk sistem pemasaran sendiri nih Mas menggunakan sistem online atau lain sebagainya? Kalau buat sistem pemasaran kebetulan saya masih offline. Masih offline. Ya, dan dari mulut ke mulut aja gitu. Nah, Dan dari orang-orang yang lewat. iya. Mungkin kedepannya saya mau buka secara online. Iya, karena cukup disayangkan ya Mas ya. Karena kan sekarang zaman udah serba digital Mas ya, Ya, karena betul. cukup disayangkan apalagi kan daya saing cukup tinggi saat ini. Amat sangat disayangkan kalau Mas hanya berjual secara offline. Oke Mas, untuk pertanyaan terakhir nih dari saya sendiri, ada nggak sih pesan atau pesan untuk teman-teman nih di luar sana atau motivasi untuk tetap survive dalam menjalani kehidupan? Mungkin buat pesan-pesannya ya jangan gampang menyerah, dan kayak setiap masalah itu ada jalannya, ada jalan keluarnya. Yang penting itu ya kita harus banyak rasa syukur gitu. Iya. Paling itu aja sih motivasi saya. Iya. Iya. Jadi pesan-kesan dari Mas Tegar itu jangan gampang menyerah Mas ya. Iya, betul. Tetap. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sesikiin ah. Oke guys, kali ini kita udah sampai pada sesi Q&A. Oke Mas Tegar, udah siap Mas Tegar? Ya, siap. Nah, ini jadi ada beberapa pertanyaan Mas Tegar dari beberapa teman kampus saya. Yang pertama ada pertanyaan dari Farhan Ardianto Putra. Dia menanyakan, ada nggak sih Mas Tegar kejadian lucu oleh para customer Mas Tegar? Kalau kejadian lucu sih, kalau saya ingat-ingat ya saya masih kocak aja gitu ya. Karena waktu itu kejadiannya ada orang makan gitu ya, lagi makan enak-enak gitu, lagi Iya. lapa-lapa, terus bangunnya patah. Itu yang bikin saya Iya. masih ingat-ingat. Rada bahaya juga sih. Iya, itu ada bahaya juga. Terus kalau kejadian yang menyebalkan tuh ada nggak Mas Tegar kira-kira? Wah, kalau kejadian yang menyebalkan itu yang bikin saya sebel gitu ya sampai Iya. saat ini gitu. Kadang ada orang gitu yang mesen udah kayak, Mas mesen 3, nanti saya balik lagi, tapi nggak balik lagi. Aduh, Nah, rada itu kan merugikan iya, itu Mas ya. merugikan juga, terus mau banjir juga gitu. Iya. Nggak patut ditiru itu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Mas Tegar. Ya. Pertanyaan yang kedua dari Muhammad Rizky Koirullah. Dia menanyakan, ada nggak sih menu lain di rumah makan nasi goreng Mas selain nasi goreng? Terus apa menu yang best seller? Kalau buat menu lain sih kebetulan ada mie rebus, mie goreng, terus ada kue tiaw, dan kebetulan best seller di tempat makan saya itu ada di nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial. Ya. Oke guys, untuk menu best seller sendiri itu ada nasi goreng spesial. Oke Mas Tegar, sebelum sampai pada pertanyaan yang terakhir, mungkin boleh minum dulu Mas Tegar? Ya. Terima kasih. Oke Mas Tegar, karena kita udah pada sesi penghujung nih Mas Tegar, sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Ya, Tegar. sama-sama Mas Waki. Mungkin buat teman-teman yang ingin mampir sekedar berbincang dan untuk merasakan hidangan yang dibuat oleh Mas Tegar, mungkin bisa dikasih tahu Mas Tegar lokasinya. Kebetulan tempat makan saya berada di lokasi di Serpong Utara, di Jelupang Raya, di samping, kebetulan tempatnya di samping vihara. Ada Vihara Siddhartha Mas berarti ya kalau di Iya. Jelupang Raya. Kalau nggak salah itu saya juga lupa nama viharanya. Oke guys, berarti di Kecamatan Serpong Utara, Jalan Jelupang Raya guys, samping Vihara Siddhartha. Ya, betul. Oke, mungkin sampai di sini aja Mas Tegar. Terima kasih banyak. Ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Mas Tegar. Terima Ya, kasih Mas Tegar. sama-sama Mas Waki. Semoga sukses selalu Mas Tegar. Amin, amin, amin. Sebaliknya.